Baik, kemudian kita lihat di sini bahwa Maxwell memberikan seperangkat formula muatan listrik. Nanti kita lihat ya, muatan listriknya seperti apa, persamaannya, kemudian juga untuk medan magnet. Formula tersebut menegaskan keterkaitan antara listrik dan kemagnetan. Kemudian Maxwell juga menuliskan 4 persamaan yang terkenal mengenai medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, sumber gelombang elektromagnetik. Kita akan bertanya, apakah itu sumbernya? Sumbernya adalah osilasi. Osilasi itu adalah getaran dari sebuah muatan. Jadi kalau ada muatan-muatan listrik, dia berosilasi, dia bergetar, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu adalah sumber gelombang elektromagnetik dengan nilai frekuensi yang sama. Ingat ya, tadi kan gelombangnya kan transversal sepertinya. Transversal itu kan sebenarnya adalah apa definisi gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getarannya apa? Osilasinya apa? Ya, osilasinya adalah muatan listriknya. Kalau muatan listrik dia bergetar, maka dia akan menimbulkan gelombang. Nah, kemudian eksperimen yang dilakukan oleh Hertz, tadi kita udah bahas Hertz sekilas, bahwa vibrasi, nah vibrasi ini juga getaran juga, vibrasi muatan listrik meradiasikan atau memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian ini kalian ingat ya, sifat atau karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium. Jadi mau di udara, mau di air, mau di ruang vakum, dia tetap menjalar. Nah, kemudian memiliki harga kecepatan tertentu tadi ya, 3 kali 10⁸ meter per detik. Gelombang elektromagnetik dapat menghasilkan ulang secara alamiah osilasi. Jadi setelah jadi osilasi bergetar muatan listrik jadi gelombang, kemudian menemukan lagi hambatan, nah nanti di sini dia bergetar lagi, nah nanti jadi osilasi lagi, bisa jalan lagi. Nah, gelombang berjalan dengan transversal, hati-hati. Gelombang elektromagnetik harus secara transversal. Medan listrik saling tegak lurus dengan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan. Ini sama dengan gelombang cahaya. Polarisasi itu apa? Dikutupkan. Dikutub artinya cuma satu sisi saja, satu arah saja. Getarannya. Kalau tadi kan ada ke atas, ada yang ke samping ya. Polarisasi itu kita hanya butuh apa? Oh, gelombang E-nya aja. Ya udah berarti yang ininya dipadamin, dikasih penghalang sehingga yang ada tinggal gelombang E-nya saja. Magnetic field bergantung pada amplitudo. Amplitudo itu apa? Ini ya, puncak paling tertinggi ya. Jadi semakin tinggi, semakin lembah, semakin tinggi ini berpengaruh terhadap intensitas. Gelombang EM menjalarkan energi. Ya sudah tentu karena dia menjalarkan energi tanpa kabel sehingga dia bisa kayak matahari kan ultraviolet membawa energi ya kan. Terus HP kalian juga kenapa cepat panas? Karena dia memancarkan energi atau menerima sinyal dari luar menerima sehingga cepat panas. Panas itu adalah pada umumnya bentuk akhir dari perubahan bentuk energi. Nah, ini lihat. Dari gambar ini lebih mudah dapat dilihat penjalaran gelombang elektromagnetik. Jadi di sini lihat cross section ya, bahwa medan E cross section itu artinya apa? Perkalian cross ya. Ya, sinus sehingga perambatannya ketika E tegak lurus dengan B, maka akan memunculkan arah rambatnya yang ke arah sana ya, X ya. Ingat aja, nah ini kan ke arah X, di sini arah X, arah penjalarannya. Kemudian ini Z, Z untuk arah ini, getaran E-nya atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah ya. Terus kemudian kalau untuk yang B, medan magnetnya, dia getarannya lah Y. B, Y positif, Y negatif, positif, negatif. Cuma dia merambat bareng-bareng. Sehingga dia menjalarkan mereka menjalarkan energi. Ya ingat-ingat ya, kalau nanti misalkan gambarkan
bentuk penjalaran gelombang elektromagnetik. Nah ini dia, ini 3 dimensinya, lebih secara vektornya. Nah ini C-nya adalah kecepatan cahaya. Jadi mereka menjalar seperti itu. Ini E, ini udah tebal ya, artinya dia vektor, dia sudah vektor. B ini artinya dia sudah vektor. Terus menjalar, 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 menjalar seperti itu. Nah ini adalah polarisasi. Nah ini yang dimaksud dengan polarisasi. Tadinya saling tegak lurus ke atas, ini ke sana, saling tegak lurus. Namun terpolarisasi, kita mau B-nya ikut-ikutan juga dia ke arah getarannya ke arah Z, bisa saja. Berarti nanti kita buat sistem penghalang sehingga dia nanti B-nya itu mempengaruhi dia atau dia ada medan magnet pengganggunya sehingga dia searah dengan gelombang listrik. Ini bisa saja, maka disebutnya sebagai terpolarisasi. Nah, berikut adalah persamaan Maxwell. Ada yang sudah pernah melihatnya? Nah, ini ya, ini 4 persamaan Maxwell. Ini biasa dituliskan seperti ini. Coba silakan kalian Google 4 persamaan Maxwell. Maxwell ini sebenarnya ini sudah dikembangkan oleh Faraday. Terus kemudian ini sudah dikembangkan oleh Biot-Savart sebelumnya. Nah, kemudian Maxwell ini membuat sebuah 4 persamaan sama dia dilengkapi seperti ini. Dia menambahkan persamaan yang 1, persamaan 2, nah sisanya dia tambahkan sehingga dari 4 ini dia kemukakan bahwa ini adalah persamaan yang menghubungkan keterkaitan antara E, medan listrik yang kita pelajari. Ingat, medan listrik nanti ada potensial listrik, ada tegangan. Nah, dengan B, medan magnet, arus induksi, ya kan? Nah, ini 2 ini saling menghubungkan dari 4 persamaan ini. Ini lambang apa? Divergen ya, vektor. Perkalian titik kali medan listrik itu sama dengan muatan yang dilingkupinya dibagi epsilon 0. Ingat yang kasus kemarin yang bola-bola itu ya. Bola-bola di sini ada muatannya, nah, kerapatan muatan rho seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti akan menuju ke persamaan-persamaan Maxwell. Nah, kemudian ketika medan magnetik B didivergensikan atau diturunkan pertama perkalian titik, justru malah dia 0 kalau medan listrik ada. Nah, sekarang kalau misalkan di cross medan listrik, kalau medan listrik di course, oh ternyata laju medan magnet. Nah, menarik ya. Kalau kita mengcrosskan atau dalam ini kan fungsi ruang ya. Kalau ini fungsi ruang kita crosskan medan listrik. Ini isinya apa sih? Isinya sebenarnya do X ya ditambah terhadap arah Y ditambah dalam arah Z. Kalau kita crosskan E ini menghasilkan apa? Negatif dari, kalau per T ini kan perubahan waktu ya, bisa diibaratkan ini adalah pergerakan medan magnet. Nah, sekarang kita balik. Kalau B-nya yang di di perkalian cross, maka yang muncul adalah J ini arus ya. Arus sama dengan perubahan medan listrik ya. Jadi kita saling keterkaitan. Nanti kita lanjutkan ini pada materi listrik magnet di fisika. Jika kalian tertarik bisa mengambil mata kuliah listrik magnet. Nanti diupas lebih dalam 4 persamaan ini. Nah, ini dalam bentuk integralnya. Ini kalau dari tadi yang kita pelajari ini dalam bentuk diferensialnya. Biasanya lebih terkenal dituliskan dalam bentuk diferensialnya. Kalau ini dalam bentuk apa? Integral. Ini nggak perlu diingat ya. Ya, nggak perlu diingat. Yang penting nanti kalian pada saat ujian bisa mengerjakan dengan rumus-rumus ini. Nah, ini adalah apa? Persamaan umum gelombang atau persamaan Helmholtz. Nah, ini pada mata kuliah fisika dasar ini tidak diturunkan seperti ini kalau kita lihat ini sebenarnya sama dengan kalau kalian melihat persamaan gelombang ya.
Ini sebenarnya persamaan gelombang seper V kalau kalian pernah belajar. Do, si ini kan persamaan gelombang, do, T. Ini persamaan gelombang. Nah, nanti persamaan ini bisa didapat, menariknya ini kan persamaan ini didapat dari misalkan gelombang tali. Gelombang tali kalau diturunkan kan jadi seperti ini. Persamaannya nih, gelombang tali biasanya dituliskan seperti ini. Coba cari di internet gelombang tali. Persamaan gelombang tali. Nah, kan seperti ini. Nah, menariknya 4 persamaan Maxwell juga sama penulisannya, sama persis ini. Bedanya adalah ini nih. Kalau Maxwell C-nya ini udah kecepatan elektromagnetik, kalau gelombang tali V-nya ini adalah kecepatan dari gelombang tali itu tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah vector pointing. Selanjutnya adalah tentang vector pointing. Karena gelombang elektromagnetik membawa energi sehingga laju aliran. Ini ada kata aliran. Aliran energinya di bawah, yang di bawahnya dinyatakan dalam ungkapan yang dikenal sebagai vector pointing. Vektor di sini S, udah tebal ya, berarti udah ada S sama dengan seperangkat permeabilitas mediumnya kali E cross B. Iya, kali medan listrik cross kali medan magnetik. Kemudian besaran dari vektor pointing menyatakan laju aliran permukaan yang tegak lurus arah penjalaran gelombang elektromagnetik. S juga menyatakan persatuan luas vektor pointing itu, sedangkan arah S menyatakan arah perambatan. Nah, misalkan untuk gelombang EM yang berbentuk gelombang datar atau plane wave, maka ini ya, E cross B-nya vektor dalam harga mutlak. Ya, kita langsung kalau misalkan tinggal skalar saja, S sama dengan E kali B per mu 0. Karena B sama dengan dia medan listrik dibagi C ya. Karena C kan itu isinya kecepatan cahaya itu sebenarnya adalah penjalaran E dibagi B. Rasio ini. Ya, sehingga B-nya kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan S sama dengan ya E kuadrat per mu 0 C. Ya, sama dengan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Penjalaran vektor pointingnya, lihat. Kalau tadi kan ingat E itu medan listrik itu bergetar bolak-balik. Sumbu ini ya X, Z, ini Y berarti. Nah, ini B penjalaran bolak-balik ke sana, cross sectionnya dia akan penjalarannya ke sana C. Jadi C searah dengan vektor pointing. Contoh soal, gelombang elektromagnetik berbentuk sinusoidal. Sinusoidal dengan frekuensi 40 MHz merambat dengan arah sumbu X. Tentukan panjang gelombang dan periode. Kemudian, jika suatu saat medan listrik mencapai nilai maksimum E-nya sama dengan 750 Newton per kolom berarah sumbu Y, tentukan besar dan arah medan magnet. Dan yang C adalah tentukan bentuk fungsi gelombang medan magnetnya. Lihat, dengan kita ketahui bahwa lambda panjang gelombang sama dengan kecepatan kali periode atau sama dengan kecepatan dibagi frekuensi ini ya. Nah, kita dapatkan lambdanya sama dengan 7,5 meter. T itu kebalikan dari frekuensi, maka frekuensinya periodenya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 8 detik. Cepat sekali.
Nah, kemudian untuk mendapatkan B maksimum, E maksimum dibagi C sama dengan 750 Newton per kolom dibagi kecepatan cahaya, maka dapat B. Nah, tadi saya bilang ya, perbandingan E sama B kecil ya, jauh ya. Maka biasanya di ini, tadi saya bilang E-nya kalau terlalu besar, B-nya sangat kecil nih, pangkat 10 pangkat minus 6. Nah, ingat bahwa E dan B harus selalu tegak lurus dan juga tegak lurus dalam arah penjalaran, sehingga B berarah ke sumbu Z. Nah, ini kemudian untuk yang C, ini persamaan ini ya. Fungsi gelombang sinusoidal biasa saya memilihnya di sini cos penjalaran ke arah sana minus seperti ini. Kemudian ini Kx, K konstanta gelombang isinya apa? 2pi per lambda. Ini ya. Nah, ini dapat dilihat seperti ini sehingga konstantanya 0,838 radian per meter. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tadi yang perihal eh, panjang gelombang elektromagnetik yang seperti ini ya. Yang kalian ingat tadi apa? Garut Cimotor. Di sini ada sinar gamma, gamma ray. Di sini ada gelombang radio. Nah, di sini tengah-tengah ada C, cahaya tampak. Cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini bisa kita uraikan Mejiku Hibiniu. Di sini mulainya dari Jiku Hi Ni ungu. Nah, ini tadi saya bilang semakin ke sana, kita lihat ya, kita ganti semakin ke sana, panjang gelombang semakin besar. Semakin ke sana berarti panjang gelombang semakin kecil. Ya, kemudian semakin ke sana lagi, kita ganti warna hijau. Semakin ke sana, energi semakin kecil. Tapi semakin ke sana, kebalikannya justru malah energi semakin besar. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini berkaitan sama suatu perumusan yang kalian ingat mungkin dahulu seperti ini ya, bahwa mungkin ini adalah rumus dasar fisika kuantum atau fisika modern. E sama dengan sebanding energi gelombang elektromagnetik itu sebanding dengan konstanta Planck dikali frekuensi. Frekuensi itu rumusnya apa? H sama dengan kecepatan cahaya dibagi lambda. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. E berbanding lurus dengan frekuensi. Semakin besar E, maka gamma ray semakin besar frekuensinya. Semakin besar. B, ini kan kayak B besar. Semakin besar. Semakin besar E, lambda semakin kecil berbanding terbalik. Nah, kan lambda semakin kecil sehingga gelombang radio E-nya lebih kecil, lambdanya lebih besar, tapi frekuensinya kecil. Bisa difahami ya? Oke, terima kasih.